Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana Yang Ibu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Beras habis Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Digo, pimpin doa. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa, doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Yang namanya disebut, bilang hadir. Eh, Laili Fauzia, Hadir, Bu. Digo Dwi Anggerasik, Dir Bu. Korin Kartika Putri. Hadir, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking nih. Masih ingat dah ice breaking kita yang kemarin? Tangan kanan, Yang Lupa Bu. buka, yang buka tutup. loh. Ingat. Oh iya, ya, ingat, ingat. Nah, kita ice breaking dulu ya. Ayo, satu, dua, Baik Bu. tiga. Buka, Buka, tutup, buka, buka, tutup. tutup. Bertepuk Bertepuk tangan. tangan. Buka, tutup, Buka, buka, tutup. tutup. Lah, Tepuk tangan lagi. digulung-gulung, Gulung digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. tersenyum hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, Digulung-gulung sambil tertawa. tertawa, Hahaha. haha. Oke, materi kita hari ini yaitu bergerak bersama. Nah, sebelum Ibu ngejelasin materi hari ini, kalian baca dulu cerita Berhenti Menggangguku. Ayo, siapa yang mau baca terlebih dahulu? Ini dibagi-bagi ya bacanya. Siapa yang mau membaca? Aku, Ibu. Ayo, Karin. Yang mana, Bu? Ini, Berhenti Menggangguku. Ayo, Karin, baca. Sampai mana, Bu? Sampai habis. Sampai sampai sini. Ini. Ya, Nah, giliran ya bacanya. ya, Ibu. Brooke, berhenti menggangguku. Brooke, Titan bersungkur di depan pintu kelas karena tersandung kaki Bobby yang sengaja dijulurkan. Titan hanya diam dan berusaha memungut kacamatanya yang terpental sambil berdiri. Namun, dengan cepat Bobby merampasnya. Tolong, kembalikan kacamataku. Titan yang tidak dapat melihat dengan jelas tanpa kacamata berusaha merebutnya dari tangan Bobby. Kemudian ia terjatuh kembali dengan keras. Bobby bahkan mengejaknya dengan suara lantang. Hei Titan, percuma kamu pakai kacamata kalau tidak bisa melihat jalan. Hahaha, dasar mata empat. Bobby akhirnya melemparkan kacamata Titan ke lantai sambil mengancam Titan. Awas ya kalau lapor ke guru. Bobby masih menertawakan Titan yang memungut kacamatanya dengan menahan tangis. Ya, Bobby memang hampir setiap hari mengganggu Titan dan mengancamnya agar tidak melapor ke guru. Titan tidak mengerti alasan Bobby memperlakukannya seperti itu. Udah Kring, sampai situ, Be. Sampai situ, Korin. Lanjut lagi dengan Lili. Lili nggak ada, Ibu. Lili lagi ke WC, Bu. Digo. Baik Ibu. Sam- Sampai mana tadi yang kering ya Ibu? Ya, lanjut. Oke.
ring bel istirahat berbunyi. Titan berniat ke kantin, tetapi di dalam sekolah ia berpapasan dengan Bobby. Titan berbalik arah karena masih ingat kejadian tadi pagi. Namun Bobby cepat menghampiri Titan dan mengejek nama panggilan si mata empat. Titan si mata empat, kamu sengaja pakai kacamata supaya terlihat seperti anak itu. Bobby mulai mengganggu dengan kalimat-kalimat ejekannya. Namun, suara Bobby terdengar oleh Ibu Ninda yang kebetulan melintas. Ibu Ninda segera memanggil Bobby dan Titan ke ruangannya. Ibu Ninda bertanya pada Bobby alasan ia melakukan hal itu pada Titan setelah mengetahui bahwa Bobby melakukannya hampir setiap hari. Saya sebenarnya iri kepada Titan karena dia anak terpandai di kelas, Bu. Tidak pernah ada pelajaran yang susah buat dia, sedangkan aku, anjay. Dengan suara lembut, Ibu Ninda menasihati Bobby bahwa tindakan yang dilakukan Bobby tidak baik. Apa yang kamu lakukan itu tidak termasuk apa yang kamu lakukan itu termasuk tindakan merundung atau bully, Bobby. Tindakan itu sangat tidak baik karena itu dapat menimbulkan efek negatif pada diri Titan. Ia bisa sedih dan merasa tidak nyaman bersekolah. Tidak adil, bukan? Hal itu tidak sesuai juga dengan nilai yang diajarkan sekolah. Bila kamu ingin memiliki prestasi seperti Titan, sebaiknya kamu belajar bersama Titan agar dapat mencontoh cara belajar Titan hingga berprestasi. Bobby pun terdiam mendengar nasihat ibu guru. Ia pun duduk dan merasa malu. Tindakan selama ini salah dan telah menyakiti temannya. Anjay. Apalagi setelah ia tahu bahwa Titan tidak pernah membencinya. Uh. Bahkan ia mengajak Bobby untuk belajar bersama di rumahnya besok sore. Akhirnya Bobby pun meminta maaf kepada Titan dan berjanji untuk menjadi teman yang lebih baik lagi. Kelas. Nah, Ya, Ibu. udah selesai ya. Nah, Ya, Ibu. Ibu ada pertanyaan nih mengenai cerita yang kalian bacakan tadi. Siapa yang bisa menjawabnya dapat nilai ya. Hmm, Baik, Ibu. pertanyaannya ada di WA. Jawaban. Ah, apa sih masalah yang dihadapi Titan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Titan iri, Bu, sama Bobby. Bobby iri, Bu, sama Titan. Benar, Digo Jelek ya. dapat nilai 100. Kemudian, mengapa Bobby suka mengganggu Titan? Bobby tidak menyukai Titan, merasa iri terhadap Titan yang pintar dan tidak pernah menemui kesukaran selama belajar. Benar, Korin. Kemudian, bagaimana Bobby menyikapi nasihat ibu guru? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bobby merasa malu akan kesalahannya dan meminta maaf kepada Titan. Benar. Nah, pasti kalian ini sering kan bercanda bersama teman-teman. Nah, pernah tak kalian saling mengejek dengan julukan seperti si pendek, si mata empat, dan banyak panggilan lainnya? Kalian tentu menganggapnya sebagai candaan atau kesenangan. Namun, tahukah kalian bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perundungan? Nah, kalian tahu nggak definisi perundungan itu apa? Jadi, perundungan Perundungan itu adalah adalah perbuatan mengusik, menyakiti, atau mengejek seseorang berulang kali. Perundungan membuat seseorang merasa tersakiti dan tidak nyaman. Candaan tidak menyenangkan yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi perundungan. Adapun jenis-jenis perundungan, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenisnya? Perundungan lain. verbal, perundungan fisik, perundungan mental, dan perundungan dunia maya. Benar. Nah, perundungan verbal ini merupakan perundungan melalui kata-kata seperti mengejek, mengancam, mempermalukan
mempermalukan di depan umum, dan masih banyak lagi. Kemudian perundungan fisik. Nah, perundungan fisik ini berupa kontak fisik dengan tujuan menyakiti, misalnya mendorong, mencubit, memukul, merusak barang, dan sebagainya. Kemudian perundungan mental. Nah, ini lewat sikap seperti menjauhi dan mencibir. Tindakan menyebarkan rumor agar seseorang dijauhi atau dikucilkan juga termasuk perundungan mental atau psikologis loh. Nah, kemudian yang terakhir nih perundungan dunia maya. Nah, perundungan ini dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, telepon pintar, dan internet. Pelaku menuliskan komentar buruk di media sosial untuk mengintimidasi dan menyakiti korban. Kemudian, nah, sikap yang harus kalian tunjukkan jika melihat atau mengalami perundungan. Yang pertama yaitu ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, misalnya orang tua atau guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti perilaku perundungan. Kemudian carilah teman yang dapat dipercaya agar mereka dapat membantu kalian merasa aman. Kemudian abaikan pelaku perundung dan jauhi mereka. Perundung akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti dia ingin berbicara pada pelaku perundungan. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Tindakan keberanian dan rasa percaya diri. Kemudian tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa kalian bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Jika kalian menyaksikan suatu perundungan, jangan diam. Bantu teman yang menjadi korban perundungan, hentikan atau laporkan kejadian. Berikan dukungan pada korban. Marilah kita bersama menjauhi perundungan agar suasana belajar di sekolah aman dan nyaman untuk kita semua. Hmm, Udah Bu, Nah, waktunya sudah habis. Nah, udah paham belum apa yang Ibu jelasin tadi? Paham, Bu. Udah Bu. Paham. Saya paham. Nah, coba kalian sebutin apa saja sih jenis-jenis perundungan tadi? Perundungan Jenis perundungan verbal. seperti Perundungan mengejek, Ibu. fisik, Mengejek-ngejek, Ibu. dan perundungan Perundungan verbal, perundungan verbal. mental, perundungan fisik, dan perundungan dunia maya, Bu. Benar, Digo. Kemudian, jika kalian mengalami perundungan, apa yang harus kalian lakukan? Membawa kata akan 47 ke sekolah dan membunuh. Hehehe. Eh, melaporkan kepada guru, Ibu, bahwa tindakan itu tidak Benar. baik. Ya, jangan diam saja ya. Kem- Kemudian, apa saja sih akibat yang dapat terjadi jika perundungan dibiarkan? Eh, perundungan akan berdampak buruk, Bu, pada korban. Ya, seperti kayak gangguan mental, ya kan? Ya, Bu. Nah, mungkin cukup sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.